Seperti biasa, Fania menjelaskan terlebih dahulu aturan lelang jamu regenerasi, yaitu bahwa setelah meminumnya, dia tidak boleh lagi ikut serta dalam penawaran untuk jamu regenerasi lainnya. Todd tanpa ragu langsung mengangguk berkali-kali. Meskipun hatinya sangat tidak sabar, dia tetap menghargai profesionalitas Fania. Setelah menjelaskan, dia dengan serius berkata, "Baik, Nona, aku mengerti penjelasanmu. Aku tidak akan mengikuti penawaran untuk jamu regenerasi berikutnya." Fania tersenyum kecil lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu mari kita persilakan staf kami untuk membantumu meminum jamunya." Kemudian di bawah tatapan semua orang, staf yang berada di sampingnya mengambil jamu regenerasi dan memasukkannya ke dalam mulut Todd. Selama proses tersebut, staf memastikan kalau semua orang bisa melihat jamu tersebut guna menghindari dugaan kalau jamunya sudah ditukar. Begitu jamu dimasukkan ke mulutnya, Todd langsung merasakan aliran hangat mengalir ke tenggorokannya. Lalu dia tidak merasakan apa-apa lagi. Ini karena penderita kelumpuhan tinggi tidak memiliki kemampuan merasakan apapun dari leher ke bawah akibat terputusnya sistem saraf. Namun, beberapa detik kemudian, Todd mulai merasakan sensasi hangat yang sudah lama tidak dia rasakan, menjalar dari tubuh ke otaknya. Rasanya seperti berendam di air panas saat musim dingin, atau seperti tubuh yang disinari matahari hangat, sangat nyaman. Ini terjadi karena khasiat jamu regenerasi mulai memperbaiki sumsum tulang belakang Todd yang rusak, sehingga sistem saraf yang sebelumnya terputus mulai tersambung kembali dan dia pun bisa merasakan kehangatan yang dibawa oleh jamu tersebut. Setelah 2 tahun mengalami kelumpuhan, Todd sangat memahami betapa mengerikannya hidup tanpa sensasi tubuh. Seperti hidup dalam lubang hitam. Maka saat dia tiba-tiba bisa merasakan hangat di tubuhnya, dia pun langsung berseru penuh kegembiraan, "Aku bisa merasakannya! Aku bisa merasakannya! Aku bisa merasakan kehangatan dari tubuhku!" Teriakannya yang tiba-tiba itu langsung membuat semua orang yang hadir terkejut. Para tamu di ruangan itu semuanya orang-orang kaya yang berpendidikan tinggi. Begitu mendengar kalimat tersebut, mereka langsung tahu apa yang terjadi. Kelumpuhan tinggi adalah akibat dari terputusnya sistem saraf antara otak dan tubuh yang menyebabkan hilangnya kendali dan sensasi. Kini, hanya beberapa detik setelah menelan jamu regenerasi, Todd sudah bisa merasakan hangat dari tubuhnya. Ini membuktikan kalau jamu tersebut sudah mulai bekerja secara efektif di titik paling kritis. Namun, Todd belum sempat menikmati kegembiraannya. Tiba-tiba, dia merasa seluruh tubuhnya dilanda rasa sakit yang sangat hebat. Dia berteriak kesakitan hingga membuat semua orang kaget. Rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya, terutama di bagian lengan dan kaki yang terasa luar biasa menyiksa. Ini karena otot-ototnya yang menyusut sudah lama berada dalam kondisi yang sebenarnya sangat menyakitkan. Namun karena sarafnya tidak berfungsi, dia tidak bisa merasakannya. Sekarang ketika jamu regenerasi mulai memperbaiki sistem sarafnya, rasa sakit itu langsung diteruskan ke otaknya, membuatnya merasakan penderitaan yang luar biasa. Todd sendiri tidak tahu kenapa tubuhnya tiba-tiba terasa sangat sakit. Lagi pula, dokter yang merawatnya selama ini tidak pernah memberitahunya bahwa otot menyusut bisa menyebabkan rasa sakit. Memang, pernyataan seperti itu tidak mungkin dikatakan dokter, karena akan terasa seperti memberitahu orang buta bahwa cahaya matahari menyilaukan. Hal itu tidak sopan bagi seorang penyandang disabilitas. Maka pada saat ini, Todd justru mengira bahwa rasa sakit itu disebabkan oleh masalah pada jamu regenerasi. Secara refleks dia pun menarik lengan bajunya dan
melipat celana panjangnya untuk melihat apa yang terjadi dengan anggota tubuhnya yang terasa sangat sakit itu. Dan pemandangan yang dia tunjukkan mengejutkan seluruh hadirin di tempat itu. Lengan dan kakinya sangat kurus, hanya tinggal tulang dan kulit, seperti 4 batang kayu kecil yang tidak proporsional. Kulitnya pun tampak mati, seperti kulit orang tua yang menjelang ajal, berwarna coklat tua, penuh keriput dan retak-retak, terlihat sangat mengerikan. Namun siapa sangka, saat itu juga kulit di lengan dan kakinya mulai mengalami perubahan drastis. Kulit yang kering dan retak mulai menghalus. Warnanya pun berubah menjadi lebih cerah secara kasat mata. Tidak lama kemudian, meskipun anggota tubuhnya masih tampak kurus, namun kondisi kulitnya membaik secara drastis, menjadi putih dan halus. Perbedaannya seperti langit dan bumi dibanding beberapa saat lalu. Seiring dengan pulihnya otot dan kulit yang menyusut, rasa sakit yang dirasakan Todd pun mulai berkurang, lalu benar-benar hilang. Dan setelah rasa sakit hilang, tubuhnya justru dipenuhi rasa nyaman yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Sesaat kemudian, Todd juga merasakan kekuatan mulai kembali ke lengan dan kakinya. Dia tidak tahan untuk mencoba menopang tubuhnya dengan kedua tangan di sisi kursi, lalu menghentakkan kedua kakinya dengan kuat dan luar biasa. Dia langsung berdiri di tempat. Saat itu lebih dari 400 orang di tempat itu semuanya terperangah. Seluruh ruangan dipenuhi suara keterkejutan dan kegemparan. Tidak lama kemudian ruangan seolah meledak dalam diskusi ramai bahwa jamu regenerasi bisa menyembuhkan penyakit Parkinson masih bisa diterima akal karena penyakit tersebut memang berkaitan dengan kerusakan sistem saraf dan mungkin saja obat ini memang mampu memperbaiki sistem saraf. Dengan dasar itu, kemampuan jamu regenerasi menyembuhkan kelumpuhan tinggi pun masih bisa dipahami karena keduanya sama-sama merupakan gangguan pada sistem saraf. Hanya saja, Parkinson adalah degenerasi alami. Selama kelumpuhan tinggi biasanya disebabkan oleh kerusakan akibat kekuatan eksternal. Namun, yang tidak bisa dipahami semua orang adalah bagaimana mungkin jamu regenerasi bisa mengubah lengan dan kaki Todd yang seperti kayu mati menjadi seperti hidup kembali dalam hitungan detik. Noah Winata yang duduk di baris kedua menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana anggota tubuh Todd yang semula layu dan kering dalam sekejap kembali memancarkan vitalitas kehidupan. Dia sangat terkejut dan tanpa sadar bertanya pelan kepada Yunan yang ada di sampingnya. "Yunan, kau berwawasan luas. Pernahkah kau mendengar ada obat ajaib seperti itu di dunia?" Yunan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi linglung. Saat ini hatinya juga sedang dilanda gelombang besar. Sebagai seorang praktisi bela diri, pemahamannya tentang dunia ini memang lebih dalam daripada orang biasa. Namun sekalipun demikian, dia pun belum pernah melihat jamu yang begitu ajaib. Dia pun menghela napas dan berkata, "Sejujurnya Tuan Noah, selama aku hidup, aku belum pernah melihat obat seajaib itu. Kemampuannya untuk mengubah sesuatu yang rusak menjadi utuh kembali sudah jauh melampaui nalarku." Noah Winata tertawa hambar lalu berkata dengan serius, "Terus terang, adegan ini mengingatkan aku pada saat aku menemani Camilla yang masih kecil menonton serial Journey to the West versi 1986. Ada satu adegan di mana Sun Wukong merobohkan pohon buah ginseng. Lalu Dewi Kuan Yin datang dan menghidupkan kembali pohon itu." Yunan mengangguk dan berkomentar, "Aku memang belum menonton versi itu, tetapi sebelum usia 15 tahun aku sudah membaca novel aslinya 3 kali. Aku hafal betul adegan itu." Setelah berkata demikian, Yunan menatap penuh harapan lalu berkata, "Tuan Noah, jamu regenerasi ini
memiliki khasiat yang mampu menghidupkan kembali yang rusak. Bahkan kalau dibandingkan dengan ramuan abadi dalam kisah mitologi, aku rasa ini tidak kalah hebat. Noah Winata pun bertanya penasaran, menurutmu, kenapa jamu itu bisa sehebat ini? Apa sebenarnya prinsip kerjanya? Yunan terdiam sesaat, lalu menjawab serius. Guruku pernah mengatakan, di atas kekuatan dalam dunia bela diri, masih ada dua tingkatan kekuatan yang lebih tinggi. Salah satunya adalah energi dalam yang hanya bisa dikuasai oleh ahli tingkat lanjutan. Dan di atas energi dalam masih ada yang disebut aura. Dia melanjutkan dengan wajah serius. Aku merasa jamu regenerasi ini pastilah berkaitan dengan aura. Sekalipun tidak mengandung aura, tapi kemungkinan besar dia disempurnakan menggunakan aura. Kalau tidak mungkin memiliki efek sehebat ini. Noah Winata bertanya lagi, kenapa kau yakin itu berkaitan dengan aura dan bukan energi dalam? Yunan menjelaskan, energi dalam bisa menghancurkan, tetapi tidak bisa menyembuhkan secara ajaib. Kemudian dia melanjutkan, tetapi aura berbeda. Menurut guruku, aura adalah energi paling murni dari segala pertumbuhan di alam semesta. Hanya energi seperti ini yang mampu menghidupkan kembali yang sudah rusak. Orang yang mampu menguasainya jelas sudah melampaui ranah dunia bela diri. Noah Winata sedikit tercengang dan bertanya spontan, kalau benar seperti yang kau katakan, berarti orang di balik jamu regenerasi ini adalah semacam tokoh kultivator dari legenda? Yunan menggeleng, aku tidak bisa memastikan hal itu. Guruku pernah berkata kalau aura sudah tidak terdengar kabarnya selama ratusan tahun terakhir. Jadi mungkin saja jamu ini buatan tokoh sakti zaman dahulu yang memiliki kemampuan itu. Lalu secara kebetulan sampai ke tangan seseorang dan kemudian dilelang. Noah Winata lalu bertanya, Yunan, bagaimana menurutmu kalau jamu ini memang dibuat oleh seseorang zaman sekarang yang menguasai aura? Yunan terdiam sejenak lalu berkata, meski tidak bisa dikesampingkan, tetapi aku pribadi sulit mempercayainya. Seperti yang dikatakan guruku, latihan aura sebenarnya sudah lama punah. Jadi kecil kemungkinannya muncul tiba-tiba di kota ini. Maka aku lebih yakin kalau ini adalah peninggalan orang dahulu. Noah Winata pun memasang ekspresi serius dan berkata, kalau hanya mengenai jamu regenerasi, aku bisa setuju denganmu. Tetapi pernahkah kau berpikir Randy juga hilang di kota ini? Raut wajah Yunan langsung berubah. Keningnya berkerut dalam-dalam. Jelas, dia sedang merenung. Saat itu, Todd yang berdiri cukup lama di atas panggung tiba-tiba membalikkan badan menatap Vania dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Nona Vania, terima kasih kepadamu dan Museum Barang Antik atas kehidupan baru yang kalian berikan kepadaku. Setelah itu, dia membungkuk dalam-dalam dan saat menegakkan kepala, air matanya sudah mengalir deras. Vania berkata dengan tulus, Nomor 071, kau tidak perlu berterima kasih kepadaku. Kau juga tidak perlu berterima kasih kepada Museum Barang Antik. Yang benar-benar memberimu kehidupan baru adalah jamu regenerasi. Todd pun dengan penuh rasa haru berkata, benar, aku bisa berdiri lagi sepenuhnya berkat jamu regenerasi. Vania tersenyum tipis dan berkata, baiklah, nomor 071 silakan kembali ke tempat dudukmu. Lelang kita masih harus berlanjut. Todd cepat-cepat mengangguk dan sambil menyeka air matanya dia pun melangkah turun dari panggung. Semua orang di ruangan itu melihat sendiri bagaimana Todd berjalan ringan kembali ke tempat duduknya. Mereka semua merasa seperti sedang bermimpi, karena sebelumnya pria ini dibopong ke atas panggung dan seluruh tubuhnya lumpuh kecuali mulut dan mata yang masih bisa bergerak. Namun dalam sekejap, dia bisa berjalan sendiri turun dari panggung
Perbedaan yang begitu mencolok ini benar-benar mengguncang jiwa mereka. Saat itu semakin banyak orang di ruangan yang merasa menyesal karena tidak menyerahkan segala cara, tidak mengerahkan segala kekuatan untuk mendapatkan jamu regenerasi yang kedua tadi. Sementara itu di atas panggung, Vania tersenyum dan berkata, malam ini, dari 4 jamu regenerasi yang dibagi, sudah terjual setengahnya. Berikutnya akan ada 2 jamu pecahan dan 1 jamu utuh yang tersisa. Jika Anda melewatkan kesempatan kali ini, kemungkinan Anda harus menunggu setidaknya 1 tahun lagi. Jadi, bagi para peserta lelang yang belum mendapatkan jamu regenerasi, manfaatkan 3 kesempatan terakhir ini baik-baik. Begitu perkataan itu selesai, semua orang yang mengincar jamu regenerasi merasa semakin cemas, terutama mereka yang tahu diri tidak punya kemampuan bersaing memperebutkan jamu utuh terakhir. Mereka tahu betul bahwa peluang mereka kini hanya tersisa 2 kali lagi. Selanjutnya, Vania berkata lagi, barang lelang berikutnya cukup spesial. Barang ini sebelumnya tidak dimunculkan dalam katalog lelang. Kami sengaja merahasiakannya dan baru akan kami perkenalkan sekarang. Sambil berkata demikian, staf membawa barang lelang naik ke panggung. Kali ini nampan perak berisi 4 liontin kecil berwarna-warni, sebesar ibu jari, berbentuk kerang. Vania memperkenalkan dengan serius, 4 liontin pelindung ini dibuat dari kerang kualitas terbaik, karya seorang master Feng Shui ternama dari Makassar. Barang ini dipercaya memiliki fungsi penolak bala dan pembawa keberuntungan. Harga awalnya adalah 1 juta per buah. Bagi yang berminat silakan mulai mengajukan tawaran. Baru saja kalimat Vania selesai diucapkan, sudah terdengar suara cemooh dari bawah panggung. Kalau jamu regenerasi dilelang mulai dari 100 juta masih bisa dimaklumi. Tetapi liontin pelindung semacam ini berani dipatok 1 juta per buahnya. Ini sama saja dengan merampok uang orang. Meskipun konon dibuat oleh master Feng Shui terbaik di mata mereka, benda ini tetap saja tidak sebanding dengan harganya. Namun hal mengejutkan pun terjadi. 2 tamu undangan VIP yaitu James Chandra dan Alif Rewa tiba-tiba secara bersamaan mengangkat tangan mereka dan berkata, "Aku menawar 1 juta." Semua orang langsung terkejut dan melongo. Banyak dari peserta lokal mengenali nama besar James Chandra yang dikenal sebagai master Feng Shui sejati. Tidak disangka dia malah ikut menawar liontin buatan seorang master Feng Shui tak dikenal. Ini sungguh aneh. Lebih-lebih lagi Alif Rewa, kepala keluarga Rewa, yang sejak tadi tidak pernah menawar apapun, kini justru ikut menawar liontin pelindung. Ini benar-benar membingungkan. Namun baik James Chandra maupun Alif Rewa sama-sama tahu dengan jelas kalau liontin itu dibuat langsung oleh Andi Rewa. Pastilah barang itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Terlebih lagi, harga awal hanya 1 juta. Bisa dikatakan sangat terjangkau. Kalau tidak cepat-cepat membelinya sekarang, kapan lagi? James Chandra dan Alif Rewa secara bersamaan mengajukan tawaran, seketika membuat para hadirin lainnya mulai tertarik pada jimat pelindung tersebut. Saat itu, Alif Rewa sendiri tidak menyangka kalau James Chandra juga tertarik pada jimat pelindung ini. Maka dia pun tersenyum sambil memberikan isyarat mempersilakan dan berkata dengan sopan, "Oh, Tuan James, biarlah jimat yang pertama ini kau dapatkan lebih dahulu. Aku tidak akan bersaing denganmu." James Chandra membalas dengan membungkukkan badan dan tersenyum. "Terima kasih atas kemurahan hati kepala keluarga Rewa. Kalau begitu, aku akan mengambil yang pertama ini. Dan untuk yang berikutnya, aku juga tidak akan bersaing dengan kepala keluarga Rewa." Alif Rewa tertawa lebar dan mengangguk. Bagus, bagus. Silakan Tuan James." James Chandra pun langsung mengangkat tangan dan berkata, "Aku tawar 20 juta. Vania segera berkata, "Tuan James, jimat pelindung ini naiknya 1 juta setiap penawaran.
Kau tidak perlu langsung menaikkan setinggi itu." Namun James Chandra mengibaskan tangannya sambil berkata, "Tidak masalah, tidak masalah." Vania hanya bisa mengangguk dan dengan serius mengumumkan, "Untuk jimat pelindung pertama, tamu VIP kita, Tuan James, menawar 20 juta. Adakah yang ingin memberikan tawaran lebih tinggi?" Meskipun para hadirin cukup tertarik pada jimat tersebut, kebanyakan dari mereka mengetahui status dan reputasi James Chandra, sehingga tidak ada yang langsung mengajukan penawaran saingan. Namun meski tidak bersaing, banyak yang diam-diam mulai menimbang-nimbang. Kira-kira kehebatan seperti apa yang dimiliki jamu pelindung ini, sampai-sampai membuat Tuan James bersedia mengeluarkan 20 juta untuk itu. Noah Winata pun bergumam pelan, "Tuan James dan kepala keluarga Rewa sudah duduk cukup lama tetapi belum pernah menawar apapun. Kenapa tiba-tiba mereka berdua tertarik pada jimat pelindung itu?" Sambil berbicara, dia bertanya kepada Yunan yang duduk di sampingnya, "Yunan, menurutmu adakah keistimewaan jimat itu?" Yunan menatap layar besar cukup lama lalu berkata serius, "Tuan Noah, keempat jimat itu memang terbuat dari kerang kualitas terbaik. Kerang seperti itu sudah sangat langka saat ini. Lagi pula, kerang adalah harta alami yang dipercaya memiliki khasiat untuk menolak energi negatif dan memperkuat yang positif. Kalau dipakai di tubuh, setidaknya akan memberikan sedikit manfaat." Setelah itu Yunan melanjutkan, "Namun meski begitu, tetap saja tidak seharusnya harganya setinggi itu. Lagi pula, jimat itu hanya menggunakan sepotong kecil kerang. Aku juga tidak tahu siapa Master Feng Shui yang membuatnya. Jadi sulit untuk menilai seberapa besar efek sebenarnya dari jimat itu." Noah Winata mengangguk dan berkata, "Walaupun aku juga belum tahu seberapa besar manfaatnya, tetapi kalau sampai menarik perhatian Tuan James, maka pasti barang itu bukan sembarangan." Setelah mengatakan itu, dia pun menetapkan keputusan, "Aku akan ikut bersaing pada jimat yang kedua." Yunan segera menasehati, "Tuan Noah, sebaiknya jangan langsung menawar untuk jimat kedua. Aku perhatikan kepala keluarga Rewa tampaknya tertarik pada jimat yang kedua. Bagaimanapun, acara ini diselenggarakan bersama oleh keluarga Rewa dan keluarga Wirawan, dan kepala keluarga Rewa secara pribadi hadir di sini. Jadi dia bisa dianggap sebagai tuan rumah. Kita ini datang dari jauh, jadi sudah sepantasnya memberikan sedikit penghormatan." Noah Winata mengangguk pelan dan berkata, "Kalau begitu, aku akan ikut di jimat yang ketiga saja." Di saat ini, karena tidak ada yang menyaingi tawaran James Chandra, Vania pun mengetukkan palu setelah memanggil 3 kali. James Chandra berhasil mendapatkan jimat pelindung itu dan tampak sangat gembira. Dia tahu kalau dirinya tidak mampu bersaing untuk jamu regenerasi. Jadi dia sudah tidak terlalu memikirkannya, namun bisa mendapatkan jimat pelindung buatan Andi secara pribadi, baginya adalah hal yang sangat berharga. Sesuai aturan lelang, selain jamu regenerasi, semua barang lainnya akan diberikan kepada pemenang setelah acara lelang selesai. Maka Vania pun langsung melanjutkan ke lelang jimat pelindung yang kedua. Kali ini Alif Rewa langsung mengangkat tangannya tanpa ragu dan membuka penawaran dengan harga 10 juta. Menariknya, semua hadirin lainnya tahu bahwa keluarga Rewa adalah salah satu penyelenggara lelang ini. Tidak ada yang ingin meninggalkan kesan buruk hanya karena bersaing untuk jimat ini. Jadi setelah Alif Rewa menawar, tidak seorang pun yang melawannya. Dengan begitu, Alif Rewa pun berhasil memenangkan jimat kedua dengan mudah. Lelang pun berlanjut ke jimat pelindung ketiga, dan kali ini jumlah peserta yang ikut bersaing tiba-tiba meningkat drastis. Harga di awal-awal dari 10 juta dengan cepat meroket hingga mencapai 87 juta. Noah Winata pun mengangkat tangan dengan tenang dan berkata, "Aku tawar 200 juta. Tawaran 200 juta dolar itu
berarti langsung melipat gandakan tawaran sebelumnya dan membulatkan ke angka besar. Tawaran ini seketika membuat banyak peserta lain mundur. Bagaimanapun juga, jimat pelindung berbeda dengan jamu regenerasi. Efek jamu regenerasi sudah terbukti di depan mata semua orang. Sedangkan jimat pelindung ini tidak ada yang tahu seberapa ampuh sebenarnya kekuatannya. Satu jimat pelindung yang dilelang dengan harga 200 juta dolar jelas sudah bisa disebut sebagai jimat paling mahal di dunia. Tidak ada peserta lain yang bersedia menawar lebih tinggi dari 200 juta dolar itu, sehingga jimat pelindung ketiga pun jatuh ke tangan Noah Winata. Ketika giliran jimat keempat, beberapa peserta kembali menaikkan harga hingga mencapai 150 juta dolar. Namun sampai di titik ini, banyak peserta mulai merasa kalau jimat ini tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar, dan mereka pun mundur satu persatu. Tiba-tiba dari tengah kerumunan, seseorang mengangkat tangan dan berkata dengan tenang, "Aku menawar 300 juta dolar." Yang berbicara adalah pria parubaya yang tampan tadi. Bahkan dari sisi penampilan dan wibawa, dia tampak sangat unggul. Noah Winata merasa suara itu terdengar sangat familiar. Secara refleks dia menoleh ke arah suara itu, dan ketika melihat wajah pria tersebut, hatinya langsung bergetar dan ekspresinya berubah menjadi serius. Sementara itu, tawaran 300 juta dari pria parubaya itu pun langsung membuat para pesaing lainnya mundur. Meskipun para hadirin cukup kaya, tetap saja sulit untuk menerima harga 300 juta dolar untuk sebuah jimat yang khasiatnya belum terbukti jelas. Maka suasana di ruangan menjadi sangat hening. Fania pun berseru, "Jimat pelindung terakhir, penawar nomor 099 menawarkan 300 juta. Adakah yang ingin menawar lebih tinggi?" Tidak ada yang menjawab. Setelah menyebutkan 3 kali, Fania pun langsung mengumumkan, "Selamat kepada penawar nomor 099 yang berhasil mendapatkan jimat pelindung terakhir malam ini dengan harga 300 juta dolar. Saat ini di ruang kendali pengawasan, Andi Rewa sedang memperhatikan rekaman video dari pria parubaya yang baru saja memenangkan jimat dengan harga 300 juta itu. Untuk sesaat, Andi Rewa merasa pria itu terlihat agak familiar. Namun ketika mencoba mengingat lebih jauh, dia tidak bisa memastikan di mana dia pernah bertemu dengan pria parubaya itu. Maka dia pun memerintahkan Ibnu Komar, "Ibnu Komar, tolong periksa siapa penawar nomor 099 itu dan dari mana asalnya." Ibnu Komar segera mengambil daftar nama, melihat beberapa saat lalu berkata, "Tuan Andi, penawar nomor 099 bernama Abdul Faisal, berasal dari Vancouver, Kanada." Andi Rewa mengangguk pelan. Dalam ingatannya, dia tidak mengenal orang Kanada. Hanya ada 2 orang dari Kanada yang berhubungan dengannya, yaitu Pak Ismail dan Tina yang baru-baru ini pergi ke sana. Mengenai kenapa pria bernama Abdul Faisal ini terlihat agak familiar, Andi Rewa merasa mungkin saja dia salah ingat, atau bisa jadi orang ini seperti Kamila Winata yang menyembunyikan identitas aslinya. Kalau benar menyembunyikan identitas, akan sangat sulit untuk menyelidikinya dalam waktu singkat. Pasalnya, orang-orang kaya seperti ini biasanya memiliki banyak identitas berbeda. Masing-masing identitas, meski berbeda nama dan kebangsaan, tetaplah bisa diverifikasi secara sah. Namun, menurut Andi, kemungkinan pertama yaitu dia hanya merasa pria itu mirip dengan seseorang yang pernah dia lihat, masih lebih masuk akal. Pada saat itu, di lokasi lelang, Fania mengumumkan dengan lantang, selanjutnya yang akan naik ke atas panggung adalah barang lelang ketiga malam ini, jamur regenerasi ketiga. Kesempatan untuk mendapatkan jamur regenerasi tidak banyak. Harap semua benar-benar memanfaatkannya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari.